Hello everyone, welcome back to our podcast Subuhan IAS, Casper Podcast Pertanian. Aku Lukman dan di sini aku ditemani oleh Aku Farla. Wah, apa kabar nih Lukman? Kayaknya hari ini mood kamu bagus banget ya. entah kenapa ya Pak, hari ini tuh cuacanya bikin moodku naik nih. Tapi serius nih Mbak Farla. Hari ini kita punya topik yang super keren nih. Kita bakal ngobrol soal pertanian, anak muda, dan masa depan yang hijau. Keren banget ya sih itu? Oh iya, bener banget. Kita kan sering dengar pertanian itu identik sama yang namanya old school. Padahal sekarang banyak banget tuh anak muda yang bikin gebrakan di bidang ini. Makanya kita excited banget nih buat ngobrol bareng tamu spesial kita hari ini. Betul, jadi tema dari podcast kita kali ini adalah The Role of Young Generation in Building Environmentally Friendly Agricultural System. Dan kita kedatangan seorang pembicara yang gak main-main nih. Beliau merupakan seorang mahasiswa internasional dari program studi agroteknologi. Tapi bukan cuma itu aja teman-teman, beliau juga punya pengalaman yang keren banget sebagai National Coordinator of Hog Price in Indonesia. Yuk, sambut Mas Mustafa Abdul Wahab atau biasa dikenal dengan Mas Musti. Halo semua, perkenalkan sudah di perkenalan ya, jadi mungkin sedikit ya. Jadi perkenalan, nama saya Mustafa Abdul Wahab, biasa dipanggil Musti. Ya, betul, saya mahasiswa agroteknologi lagi di semester 6 ya. Tapi mungkin yang paling unik dengan saya adalah mahasiswa internasional ya di Universitas 11 Maret. Jadi asal saya dari Nigeria yang terletak di Afrika ya, Afrika. Jadi salam kenal semua, salam kenal. Salam kenal Mas Musti. Oh iya, halo Mas Musti, terima kasih ya karena sudah bersedia menemani kita di podcast kali ini. Sebelum kita masuk ke topik serius, boleh dong ceritain sedikit gimana kabar Mas Musti akhir-akhir ini? Wah, kalau soal kabar ya tetap bilang alhamdulillah ya, karena ya yang penting ya sehat dan tetap bahagia gitu, meskipun tengah-tengah ya sudah mau selesai ya, sudah di semester akhir-akhir, jadi banyak kerjaan yang menuju kayak mau ya penelitian, mau KKN dan lain-lain, tapi tetap alhamdulillah gitu. Sibuk banget ya? Sibuk banget ini kelihatannya. Nah, udah gak sabar banget nih buat sharing-sharing dan ngobrol bareng bintang tamu kita yang luar biasa ini. Kita kedatangan tamu yang inspiratif dan pastinya punya pengalaman yang beragam nih di dunia agrikultur. Jauh-jauh dari Nigeria ya Mas buat belajar di IAS. Oh iya, Mas Musti ini juga demisioner dari IAS juga loh. Nah, kira-kira kita mau bahas apa sih bareng Mas Musti di episode kali ini? Penasaran nggak kita bakal ngobrol apa? So, di episode kali ini kita bakal ngobrol bareng Mas Musti tentang Youth in Agriculture, Pioneering Green Practices for a Sustainable Future. Terdengar menarik banget gak sih? Wah, setuju banget nih Mbak. Jadi di podcast kali ini kita akan membahas mengenai peran penting generasi muda dalam merevolusi sektor pertanian melalui pendekatan yang ramah lingkungan. Nah, jadi kalau kita bicara soal pertanian ramah lingkungan, sebenarnya ini nggak hanya tentang cara bertani yang nggak cuma fokus pada hasil panen, tapi juga memikirkan kelestarian alam. Betul banget Mbak. Di tengah isu perubahan iklim dan kerusakan lingkungan yang terjadi pada masa ini, pertanian ramah lingkungan menjadi sebuah sorotan karena menawarkan cara bertani yang nggak cuma produktif, tapi juga menjaga pelestarian alam. Nah, tapi sebenarnya pertanian ramah lingkungan itu apa sih menurut Mas Musti? Jujur untuk topik diskusi hari ini sangat menarik ya. Jadi pertanian ramah lingkungan juga. Jadi kalau menurut saya sendiri pertanian ramah lingkungan dalam arti ya yang mungkin kecil ya, itu ya pertanian yang efektif atau pertanian yang kita bisa bilang pertanian yang berkelanjutan. Jadi itu sistem pertanian yang tinggi tetapi juga memfokus pada bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi apa keseimbangan ekosistem? Jadi itu ya tetap penting karena ya sambil kita bertani kita harus bisa menjaga ekosistem dengan kita tidak merusak tanah, air maupun biodiversitas yang ada di
di tanah gitu. Intinya sambil kita bertani, bagaimana kita bisa bertani tanpa merusak alam, bahkan justru kita sambil bertani tetap masih bisa memperbaiki alam yang ada di sekitar kita. Jadi salah satu misalnya ada di dalam mengurangi penggunaan bahan kimia sintesis atau pestisida kimia gitu, dan kita dukung pestisida atau pupuk organik atau pestisida nabati. Itu salah satu contoh yang kita bisa bilang seperti sistem pertanian yang berkelanjutan atau sistem pertanian yang ramah lingkungan. Jadi karena pertanian ini bukan cuma soal hari ini, tapi soal masa depan kita gitu. Jadi tetap masih kita mau ninggalin sesuatu buat anak kita dan mungkin cucu kita juga di masa depan gitu. Nah itu mungkin menurut saya ya pertanian ramah lingkungan gitu. Oh iya, pertanian ramah lingkungan ini konsepnya menarik banget ya, keren banget Mas. Jadi ini kayak win-win solution ya, bumi senang, petani juga senang. Oke Mas, setelah ngobrol soal pertanian ramah lingkungan nih, di era digital ini, pertanian kan udah nggak cuma soal tanam menanam dan menunggu panen ya. Sekarang ada teknologi canggih kayak IoT, AI, sama Big Data yang bikin petani bisa pantau lahan secara real time. Nah, prediksi hasil panen juga bisa, bahkan ngatur sumber daya biar nggak boros juga bisa. Tapi Mas, sekarang teknologi digital ini sebenarnya bantu apa aja sih dalam pertanian ramah lingkungan? Baik, jadi kalau kita bicara teknologi ya dalam membantu pertanian yang ramah lingkungan ya pasti ya banyak. Jadi kita ini di zaman apa ya, kita bisa bilang bukan Gen Z lagi ya, atau ya mungkin yang Gen ya lagi. Jadi untuk teknologi digital itu punya peran besar banget yang dalam pertanian ramah lingkungan ya, mulai dari monitoring cuaca, kelembapan tanah, sampai penggunaan drone buat pemetaan lahan gitu. Contohnya saja kemarin saya mengikuti pemberdayaan desa di salah satu desa di Klaten, namanya Desa Turus. Jadi salah satu masalah mereka adalah mereka tidak bisa mengukur cuaca dan mungkin pH tanah, sehingga itu menjadi salah satu tantangan buat mereka untuk menentukan waktu yang tepat buat panen. Sehingga kita dari UNS kita membuat sebuah alat gitu yang bisa mengukur pH tanah dan juga mengukur cuaca agar bisa membantu petani-petani di desa tersebut dalam menentukan waktu yang tepat buat panen. Jadi kita bisa bilang kalau teknologi digital ini ya sangat penting dan sangat punya peran yang besar dalam pertanian ramah lingkungan juga. Jadi selain itu aplikasi pertanian ini sekarang juga bisa bantu petani tahu kapan waktu tanam, juga bisa bantu petani tahu kapan atau untuk memilih jenis pupuk yang sesuai, jenis tanah yang sesuai, juga sampai ke harga pasar juga, biar mereka bisa tahu ya ini harga ini di pasar hari ini mungkin bisa berubah. Jadi menggunakan teknologi yang ada kita bisa, atau petani juga bisa mengetahui semua itu. Jadi kita bisa bilang kalau teknologi sangat membantu dan juga lebih efisien dan minimalisasi limbah gitu, yang cocok banget untuk mendukung pertanian yang ramah lingkungan gitu. Wah, keren banget ya ternyata. Sekarang semuanya serba canggih. Jadi kita juga bisa tuh mantau lahan pertanian sambil nyantai. Iya, canggih banget ya. Aku bayangin kayak kita main drone itu kayak main game. Iya, jadi kalau gitu nanti untuk alat yang kita bikin di Desa Klaten itu nanti tinggal kalau kita sudah pasang alatnya tinggal disambungin dengan HP. Jadi petani bisa di rumah sambil lihat, oh ya cuaca apa saja nanti di sawah saya hari ini gitu. Jadi iya, langsung dari rumah. Jadi itu peran atau fungsi di teknologi dalam membangun atau membantu pertanian yang ramah lingkungan gitu. Oke. Nah, di masa sekarang kan kita tahu ya Mas Putri, anak-anak muda itu punya energi, ide-ide segar, dan biasanya tuh nggak takut lah buat nyoba hal-hal yang baru. Nah, menurut Mas Putri, gimana sih peran petani muda dalam membuat pertanian ramah lingkungan ini itu semakin maju ke depannya? Ini mungkin pertanyaan yang bagus, dan mungkin pertanyaannya ya kepada kita ya, karena kita sebagai
anak muda dan juga petani muda karena kita lagi dalam bidang pertanian ya. Jadi mungkin dari saya ya, petani muda itu sebenarnya kunci masa depan pertanian. Jadi kita biasanya, atau kita sebagai anak muda ya, kita biasanya lebih milik teknologi dan terbuka dengan inovasi. Jadi kita mengadopsi inovasi-inovasi baru dan teknologi baru, dan kita tetap mau kalau ada inovasi baru yang bisa mendukung pertanian gitu. Jadi ketika kita bicara soal pertanian yang ramah lingkungan, petani muda ini atau kita sebagai petani muda bisa jadi pionir atau bisa jadi fokus gitu. Jadi kita bisa jadi jembatan antara pengetahuan tradisi yang sudah ada. Jadi kita bisa jadi pengetahuan tradisi atau jembatan antara petani yang sudah senior atau petani milenial gitu dengan teknologi modern. Jadi kita sambil membawa inovasi-inovasi baru, kita bisa menjadi suatu jembatan yang mengajar ya petani milenial, atau kita juga bisa membawa sendiri langsung terjun di lapangan gitu. Jadi selain itu kita juga bisa lebih aktif menyuarakan pentingnya keberlanjutan pertanian di komunitas dan media sosial. Jadi kamu nih dari mungkin asalnya di sini, jadi kamu di daerah kamu bisa menjadi salah satu suara yang mendukung pertanian keberlanjutan gitu. Itu bisa menjadi salah satu peran kamu sebagai petani muda atau anak muda gitu. Jadi kita bukan cuman untuk bertani, tapi kita bisa jadi influencer buat pertanian. Jadi itu langsung menarik ya pas aku bilang influencer, karena influencer itu suatu hal yang mungkin kita sebagai anak muda suka ya, jadi yang menginfluence orang itu. Jadi itu bisa jadi peran kita sebagai anak muda atau petani muda dalam membuat pertanian yang ramah lingkungan semakin maju gitu. Iya, peran petani muda tuh nggak bisa dianggap remeh ya. Tapi kita semua nih tahu ya bahwa tantangan dunia pertanian saat ini bukan cuma soal produksi, tapi juga soal kelestarian lingkungan. Dan pertanian makin sempit, cuaca makin gak menentu, dan penggunaan bahan kimia yang berlebihan mulai merusak tanah dan air. Nah, menurut Mas Musti, praktik pertanian ramah lingkungan apa sih yang dapat diterapkan oleh petani muda dalam mewujudkan pertanian berkelanjutan, apalagi dengan adanya teknologi di era digital saat ini? Menarik ya lagi. Baik, kalau kita bicara praktik pertanian ya, jadi ya praktik pertanian yang ramah lingkungan itu sudah banyak banget kalau waktu ini. Jadi banyak banget hal yang kita bisa lakukan dalam arti praktik pertanian yang berkelanjutan. Ya, contohnya tadi kita menggunakan teknologi inovasi yang mendukung pertanian yang ramah lingkungan. Juga kita bisa memulai untuk mendukung pupuk yang bukan pupuk kimia. Jadi kita menggunakan pupuk kompos atau pupuk yang dari limbah organik itu. Terus kita bisa mempraktek rotasi tanaman. Nah, rotasi tanaman itu apa? Jadi rotasi tanaman itu suatu hal yang kita bisa praktek untuk menjaga kelestarian atau kesuburan tanah. Jadi mungkin kalau kamu punya lahan ini, mungkin satu lahan nih, tahun ini kamu bisa tanam jagung, tahun depan mungkin kamu tanam jenis varietas atau varietas tanaman lain gitu. Jadi itu bisa membantu dalam kesuburan tanah. Jadi tanpa menggunakan pupuk kimia, itu saja menggunakan rotasi tanaman bisa membantu dalam menjaga kesuburan tanah itu. Jadi itu menjadi salah satu praktek yang kita bisa gunakan rotasi tanaman. Terus kita bisa juga dengan penanaman tumpang sari. Mungkin kalian nggak asing dengan istilah tumpang sari gitu. Jadi sambil tanam nasi, padi, bisa tanam tanaman lain gitu yang mungkin ya bersaing gitu. Jadi itu istilah tumpang sari. Atau juga kita bisa menggunakan istilah hidroponik atau aquaponik. Jadi sambil kita nanam, kita juga bisa mendukung atau melestarikan itu. Hidroponik itu nanam dengan air gitu. Jadi menanam tanpa tanah itu hidroponik. Nah, kalau untuk aquaponik itu mungkin air yang kita mau gunakan untuk pengairan tanaman kita itu, kita mungkin ada ikan yang kita lagi itu di dalam airnya. Jadi itu bisa jadi tempat tinggal buat ikannya, dan juga air dari
dari kolamnya bisa jadi pupuk buat kita di tanaman kita. Jadi itu saling mendukung gitu. Jadi dalam skala kecil atau skala besar itu beberapa contoh praktik yang kita bisa gunakan untuk pertanian yang ramah lingkungan. Jadi semuanya dengan teknologi itu bisa dioptimalkan. Dan untuk yang petani muda, karena ya ada petani muda juga. Jadi untuk petani muda, jadi kita bisa mungkin pakai sensor tanah untuk cek kesuburan tanah yang saya sebut tadi, dan juga kita bisa cek, oke, apakah kita tanaman ini butuh air hari ini atau tidak, biar kita bisa tahu, oh ya, ini harus saya irigasi atau tidak gitu. Jadi sudah ada beberapa teknologi-teknologi yang mendukung praktik-praktik ini, dan juga praktik ini juga bisa dibilang ramah lingkungan dan juga bisa berjalan dengan efisien dan terukur. Jadi kita istilahnya kombinasi antara ilmu pertanian, teknologi digital, dan juga semangat anak-anak muda ini bisa jadi dampak yang luar biasa dalam mendukung pertanian yang ramah lingkungan gitu. Betul. Yang bikin seru tuh pertanian berkelanjutan zaman itu sekarang udah nggak kayak dulu banget. Iya, tidak sama sekali. Udah punya cara-cara yang baru, yang lebih kreatif, dan anak-anak jauh sekarang lebih sadar gitu ya dengan mengelola pertanian. Tapi nih, seiring meningkatnya kesadaran global terhadap isu lingkungan dan juga perubahan iklim yang merugikan pertanian banget itu, Mas. Makanya konsep pertanian ramah lingkungan itu kan menjadi lebih penting ya untuk diterapkan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, tapi upaya ini kan nggak akan berhasil jika hanya dilakukan oleh para petani saja ya. Betul. Tentunya kita harus melibatkan peran masyarakat ya. Nah, apa aja sih cara yang paling efektif untuk mengedukasi tentang pertanian berkelanjutan? Apakah dengan sosialisasi secara langsung atau dari media sosial, program sekolah, ataukah ada cara lain? Iya, tentu saja kita harus membawa atau ya harus ada istilah masyarakat juga dalam sebagai cara yang efektif untuk mendukung pertanian yang berkelanjutan. Nah, caranya gimana itu pertanyaannya? Nah, tapi jadi kalau kita bicara ya sebagai anak muda ya jadi mungkin saya tanya kamu, kalau kamu mau promosi sesuatu hari ini nih, kamu lebih pilih pakai sosial media atau teknologi yang sudah ada, yaitu dengan menggunakan HP-mu atau laptopmu untuk mempromosi, atau mungkin lebih baik datang langsung ke orangnya gitu? Mungkin saya tanya aja ke kamu. Kalau aku Iya. aku sih lebih milih datang langsung ke orangnya. Oh iya, jadi meskipun kita edukasi itu paling efektif ya kalau kita langsung datang ke orangnya. Jadi tetapi kalau kita lihat sudah lebih mudah lagi sekarang. Jadi kita bisa bikin konten-konten di media sosial. Jadi kita tidak harus mencari mungkin ada karena kita lagi di Jawa nih, dan mungkin di Kalimantan mereka belum tahu terkait pertanian yang ramah lingkungan. Apakah saya harus datang ke Kalimantan dulu sebelum mereka bisa tahu terkait pertanian yang ramah lingkungan? Tidak, sudah ada digital, sudah ada teknologi. Jadi kamu di sini di Jawa bisa bikin konten di media sosial, mungkin YouTube, di TikTok atau Instagram, terus diunggah di media sosial tersebut. Mereka bisa lihat, nanti mereka bisa tahu, ini nanti kamu cerita cara pertanian yang berkelanjutan juga, atau tips-tips yang bisa buat untuk berkebun di rumah sendiri gitu. Jadi itu bisa jadi salah satu cara yang efektif gitu buat mereka. Nah, mungkin kalau kita bicara mungkin pertanian atau petani milenial yang mungkin banyak yang tidak punya digital yang tidak punya HP. Jadi kita bisa melalui workshop itu, seminar, atau kita langsung datang ke tempatnya kayak yang kamu bilang tadi. Kita melakukan pemberdayaan desa masyarakat gitu melalui edukasi, workshop, seminar gitu, atau kita komunitas kan pasti banyak. Kalau di Indonesia banyak komunitas pertanian gitu. Jadi kita bisa melalui hal-hal atau melalui itu kita bisa membawa edukasi yang efektif dengan bagaimana cara kita bisa mempraktek pertanian yang lebih berkelanjutan gitu. Jadi yang paling penting itu edukasinya harus yang menyenangkan dan juga yang relatable sama yang kita mau kasih gitu. Jadi kalau kita bisa
lebih menginspirasi juga. Jadi kita kasih cerita-cerita yang sudah successful, kayak oh ya kalau di sekitar ini di Jawa mereka bikin ini dan sudah berhasil, sudah aman gitu. Jadi kita kasih mereka yang cerita-cerita yang inspirasi agar mereka juga senang untuk mempraktek itu. Jadi orang-orang juga jadi lebih peduli dan juga tergerak atau menggerak untuk ikut mendukung pertanian berkelanjutan gitu. Jadi intinya nih teman-teman, pertanian ramah lingkungan tuh bukan hanya soal tanam menanam tanpa merusak alam ya, tapi juga melibatkan teknologi, kreativitas, dan inovasi anak muda, serta tidak lupa dengan peran aktif masyarakat. Kalau semuanya kompak, pertanian bisa tetap jalan, lingkungan pun akan tetap aman. Win-win banget kan? Ya benar banget nih, pastinya jadi win-win solution ya. Nah, udah saatnya nih buat kita untuk pamit nih teman-teman. Tapi mungkin sebelum penutupan dari Mas Musti sendiri bisa memberikan closing statement dari topik yang baru saja dibahas. Wah, closing statement ya. Jadi kalau closing statement dari saya mungkin lebih ke ya apa ya, kita sebagai petani muda atau sebagai anak muda sudah tahu kalau ya meskipun kita tidak suka pertanian atau bertani, tetapi karena sudah adanya banyak teknologi yang mungkin bisa mendorong kita untuk menyukai, untuk mempraktek pertanian, jadi kita harus siap, harus senang untuk mempraktek. Nah, bukan cuma untuk mempraktek pertanian, tetapi untuk membawa pertanian yang berkelanjutan. Karena dengan pertanian yang berkelanjutan, kita bisa memastikan bahwa ya kita bukan cuma mencari makanan atau bukan mencari pertanian buat kita di masa ini, tetapi juga menjaga kelestarian alam buat masa depan kita. Jadi semuanya penting dan itu bisa menjadi salah satu hal yang kita bisa mendorong atau ya mewujudkan sebagai anak muda ya atau anak pertanian ya. Iya, mungkin itu sebagai closing statement saya, semangat kita gitu. Iya. Terima kasih Mas Musti. Nah teman-teman udah kebayang belum nih soal gimana sih pertanian ramah lingkungan itu dan gimana peran kita juga? Intinya sih ya, kita bisa kok mulai dari hal-hal yang sederhana aja dulu. Misalnya kayak penggunaan kompos organik yang dibuat dari sisa bahan makanan, daun kering, dan lain sebagainya buat pupuk alami. Nah, dari teman-teman sendiri udah lakuin hal apa aja nih buat mendukung pertanian ramah lingkungan? Let us know in the comment below ya. Tetap dengerin podcast kesayangan kalian hari ini ya. Dan pastinya bakalan datang lagi dengan topik yang seru banget. Don't forget to like, share, and follow our channel. Thank you for listening. We'll see you in the next episode. Yes. Think globally, act locally. Yeah. Bye-bye.